Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Minggu lalu juga sudah dibahas sedikit mengenai organ pada tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bunga, buah, dan biji. Sebelumnya, untuk organ vegetatif atau organ nutritif dia ialah organ-organ yang berhubungan dengan penyusunan makanan seperti batang, akar, dan daun. Sedangkan organ generatif atau organ reproduktif, dia merupakan organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan atau reproduksi seperti bunga, buah, dan biji. Untuk batang, dia merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan bagian akar dan daun, menopang daun, bunga, dan buah. Nah, bagian batang, tempat munculnya daun disebut nodus, sementara di antara dua nodus disebut ruas atau internodus. Fungsi batang sendiri dia sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, memperluas tajuk tumbuhan untuk efisiensi penangkapan cahaya matahari, sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif seperti bunga dan buah, meningkatkan efisiensi penyerbukan dan membantu pemancaran biji. Pada tumbuhan tertentu, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya berupa umbi atau rimpang, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Untuk batang sendiri, dia tersusun atas beberapa jaringan, seperti jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini dia tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel sebelah luar dilengkapi dengan kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Dan pada tumbuhan kayu yang telah tua terdapat kambium gabus yang dapat membentuk derivat-derivatnya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat dengan jelas di mana letak epidermis, yaitu di bagian luar. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kutikula. Kemudian korteks. Korteks pada batang dia tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut, skleroid, serta idioblast. Nah, sel parenkim ini letaknya tidak teratur sehingga banyak terbentuk ruang antar sel. Kemudian pada jenis tumbuhan terdapat kolenkim atau parenkim, korteks yang mengandung klorofil. Nah, gambar ini merupakan gambar penampang batang dikotil. Di sini juga terdapat jelas di mana letak korteks, epidermis, serta berkas pengangkut dan kambium. Yang ketiga ada stele atau silinder pusat, merupakan yang terletak di sebelah dalam batang yang terdiri atas dua bagian, yaitu perikambium dan berkas pengangkut. Nah, gambar ini terdapat jelas di mana letak perisikal, merupakan lingkaran bagian kedua, sedangkan untuk berkas pengangkut terdapat xilem dan floem. Ini merupakan gambar penampang batang monokotil dan dikotil, dapat diperhatikan dengan baik dan jelas. Nah, di sini disebutkan perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Pada kambium, monokotil dia tidak memiliki kambium, sedangkan pada dikotil dia memiliki kambium. Untuk tipe jaringan pengangkut monokotil dia kolateral tertutup, sedangkan dikotil dia kolateral terbuka. Dan selebihnya bisa dibaca. Untuk akar, dia merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara, dia berasal dari akar lembaga atau radikula. Bentuknya juga sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan asalnya, akar ini terbagi atas dua, ada akar primer dan akar liar. Kemudian fungsi akar
sudah tahu bahwa akar dia dapat mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah ini, untuk struktur luar akar, dia terdiri atas leher atau pangkal akar, cabang akar, rambut atau bulu akar, ujung akar atau tudung akar, batang akar, dan serabut akar. Leher akar, dia merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Sedangkan batang akar, dia terletak antara leher dan ujung akar. Untuk cabang akar, dia tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok. Serabut akar, cabang-cabang akar yang halus berbentuk serabut. Sedangkan rambut akar merupakan perluasan permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Kemudian tudung akar, dia terletak paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Struktur dalam akar terdiri atas jaringan epidermis. Sebelumnya sudah dikatakan juga bahwa epidermis ini merupakan jaringan yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. Dinding selnya yang mudah dilewati air sehingga disebut dengan epibelem atau lapisan pelifer. Kemudian ada jaringan korteks, merupakan bagian berada di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang renggang sehingga terdapat banyak ruang antar sel untuk melakukan pertukaran gas. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Dapat jelas dilihat bahwa di gambar endodermis merupakan bagian lingkaran yang berwarna biru tua, sedangkan stele itu orange, dan epidermis di bagian abu-abu. Kemudian untuk struktur dalam akar bagian silinder pusat, dia terdiri atas perisikal, berkas pengangkut, dan empulur. Nah ini merupakan batang gambar penampang akar monokotil dan akar dikotil. Nah lebih jelasnya di sini dijelaskan bahwa yang pasti bahwa sistem perakaran monokotil itu serabut, dikotil tunggang, batas ujung akar dan tudung akar pada monokotil jelas, sedangkan dikotil tidak. Untuk perisikalnya, dia pada monokotil terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tebal dan hanya berfungsi membentuk akar cabang, sedangkan pada dikotil dia selapis sel berdinding tebal, fungsinya membentuk akar cabang dan kambium gabus. Untuk berkas pengangkut, pada monokotil berselang-seling antara xilem dan floemnya sehingga membentuk lingkaran, sedangkan pada dikotil xilemnya berbentuk bintang dan dikelilingi oleh floem, dan di tengahnya terdapat kambium. Nah, selanjutnya ada daun, merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya jaringan palisade, ada daun dorsiventral. Daun yang memiliki jaringan palisade pada sisi atas saja, yang mengakibatkan daunan bagian atas tampak lebih gelap dibanding daun di bagian bawah. Kemudian ada daun isobilateral, bagian bawah dan bagian atas daun memiliki struktur yang seragam. Nah, selanjutnya kita masuk ke petualangan daun. Ada daun menyirip, contohnya ini mangga, daun menjari, contohnya pepaya, daun melengkung, contohnya eceng gondok, dan daun sejajar, ini contohnya daun kelapa. Fungsi daun yang pasti dia tempat melakukan proses fotosintesis, alat pengeluaran air melalui gutasi, alat pengeluaran uap melalui proses transpirasi, ada menyerap CO2 dan O2, alat respirasi bagi tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nih, merupakan gambar daun lengkap, ada pelapa daun, tangkai daun, helaian daun. Nah, jadi untuk daun yang tidak lengkap, dia tidak memiliki pelepah daun, contohnya ialah daun mangga. Nah, gambar ini merupakan bagian-bagian daun. Paling atas itu kutikula, ada epidermis atas, epidermis bawah, ada mesofil, ada berkas pengangkut, stomata, berkas pengangkut seperti floem dan xilem. Epidermis merupakan jaringan terletak di permukaan atas dan permukaan bawah daun.
Dari atas lapis sel atau beberapa lapis sel umumnya tidak memiliki klorofil kecuali yang sudah bermodifikasi menjadi sel penjaga stomata. Kemudian jaringan mesofil. Jaringan terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada daun dikotil, mesofil berdiferensi menjadi jaringan pelisade dan spons. Pada monokotil umumnya tidak berdiferensiasi. Ada jaringan pengangkut seperti xilem dan floem yang terletak pada tulang daun. Kemudian jaringan penguat, terdapat kolenkim dan sklerenkim yang terdapat pada ibu tulang daun atau tepi daun dikotil. Ada sekretoris, saluran kelenjar atau sel resin, sel mirosin, sel tanin, saluran getah, dan sel-sel kristal. Nah, ini merupakan penampang daun monokotil dan dikotil. Nah, pada monokotil tipe pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil menyirip atau mencari. Jaringan pengangkut pada monokotil kolateral tertutup dan dikotil kolateral terbuka. Mesofil monokotil tidak terdiferensiasi, sedangkan dikotil terdiferensiasi menjadi pelisade dan spons. Untuk tipe daun monokotil umumnya isobilateral dan dikotil dorsiventral. Kemudian bunga. Kemudian bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi tunas, batang, dan daun. Bunga lengkap dia memiliki bagian berupa dasar bunga seperti pariasan bunga, kelopak dan mahkota, benang sari, dan putik. Bunga sebagai organ seksual tumbuhan memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik dan bakal buah. Nih, ini merupakan bunga lengkap yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, kepala sari, benang sari, mahkota, kelopak, bakal biji, dan dasar bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama, tangkai bunga, merupakan cabang batang yang langsung mendukung bunga. Dasar bunga, ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain. Kelopak bunga, perhiasan bunga yang letaknya paling luar dan bersifat melindungi bunga saat masih kuncup. Tersusun dari beberapa daun kelopak atau sepala. Mahkota bunga, dia berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar menghisap madu sekaligus membantu penyerbukan. Tersusun dari beberapa daun mahkota atau disebut dengan petala. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari terdapat ruang serbuk sari yang biasa berjumlah 4 buah. Di dalam ruang serbuk sari ini terdapat sel-sel induk yang nantinya mengalami pembelahan meiosis membentuk serbuk sari atau mikrospora. Kemudian putik merupakan alat kelamin betina pada bunga, tersusun dari satu atau lebih daun buah atau karpela. Dia terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah, berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh pada bunga, juga menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Kemudian struktur bunga, pada monokotil dia bagian bunganya cuma berjumlah 3 atau kelipatan 3, sedangkan pada dikotil bunganya berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan dari kedua angka tersebut. Selanjutnya buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji.
Berdasarkan asalnya ada buah sejati, merupakan buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Ada buah sejati tunggal yang terjadi dari satu bunga dan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dan dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun. Contohnya ialah buah pepaya. Kemudian buah sejati ganda, terdiri dari satu bunga dan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Masing-masing bakal buah ini akan menjadi satu buah, yaitu contohnya buah cempaka. Kemudian buah sejati majemuk, berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Akan tetapi, setelah menjadi buah, semuanya akan berkumpul sehingga tampak seperti satu buah saja. Contohnya dialah buah pandan. Kemudian yang kedua adalah buah semu. Buah semu ini bukan berasal dari perkembangan bakal buah, namun buah semu ini terbentuk dari bagian-bagian bunga lain yang menyatu dengan bakal buah. Namun, bagian yang menyatu ini merupakan bagian yang menjadi utama dari buahnya. Contohnya buah semu tunggal terjadi dari satu bagian bunga dan satu bakal buah. Contohnya jambu monyet. Kemudian buah semu ganda. Yang kedua, buah semu ganda. Buah yang terjadi jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain. Kemudian, masing-masing bakal buah tersebut dapat tumbuh menjadi buah. Di samping itu, ada bagian lain dari bunga yang ikut tumbuh serta menjadi bagian buah yang mencolok dan berguna. Contohnya ialah buah arbe. Kemudian buah semu majemuk, yang terjadi dari bunga majemuk tetapi dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya ialah buah nangka. Kemudian biji merupakan buah merupakan perkembangan biji lebih lanjut dari bakal biji. Nah, ini terdiri atas kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji. Pada gimnospermi terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit luar, kulit yang tebal dan berdaging, serta mengalami perubahan warna dari muda hingga tua. Kulit tengah, kulit yang kuat dan keras, berkayu, serta menyerupai kulit dalam, Dendrocarpium pada buah batu. Kemudian kulit dalam biasanya melekat pada bagian biji dan berbentuk seperti selaput tipis. Biji ini terdiri atas tali pusar berbentuk menyerupai tangkai menghubungkan biji dengan tempuni. Kemudian inti biji, bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji, terdiri atas lembaga embrio dan putih lembaga. Kemudian ada lembaga, merupakan calon individu baru yang akan tumbuh dari biji pada kondisi lingkungan yang menguntungkan.
Bagian dari lembaga itu terdiri atas calon akar, radikula, daun lembaga, kotiledon, dan batang lembaga atau cauliculus. Kemudian calon akar disebut juga akar lembaga. Pada tumbuhan dikotil, akar ini akan tumbuh terus hingga membentuk akar tunggang. Kemudian daun lembaga merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga. Dia berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan, sebagai alat untuk melakukan fotosintesis, dan sebagai alat penghisap makanan dari putih lembaga. Kemudian ada batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga atau epikotil, dan batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga disebut dengan hipokotil. Kemudian putih lembaga, bagian biji yang berisi cadangan makanan yang digunakan pada saat perkecambahan. Putih lembaga ini digunakan saat tumbuhan belum dapat membuat makanannya sendiri. Nah, mungkin hanya itu bahasan pada pertemuan kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya, materi ini dapat dibaca pada buku yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.